Selamat siang semuanya, balik lagi di acara kita Stik MK Menyapa kayak gitu ya. Selamat siang dengan saya sendiri sekarang sebagai hostnya Rizka Marlinda Sari kayak gitu ya. Oke, dalam hari ini, pada hari ini kita itu akan menanyakan kegiatan atau topiknya itu tentang antibiotik kayak gitu ya. Akan ngebahas tentang antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Kenapa sih kita harus ngebahas antibiotik sekarang itu gitu ya maksudnya? Karena apa? Karena ternyata sekarang ini pada hari ini banyak banget masyarakat yang pakai antibiotik. Demam 1 hari pakai antibiotik, flu 1 hari pakai antibiotik. Apa sih sebenarnya obat antibiotik itu kayak gitu ya. Nah, untuk lebih tahunya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, saya bakal langsung tanya ke pakarnya langsung, ke Apoteker Angga Anugrah Diputra. Selamat pagi, selamat siang Pak. Selamat pagi jadinya. Selamat siang Bu Liska. Ya Allah, alhamdulillah saya diundang ke acara channel Stik MK Menyapa. Perdana ya Pak hari ini ya Pak ya? Perdana sekali saya alhamdulillah karena bisa ya beliau bisa kesini gitu ya, bisa menyapa kita semua kayak gitu maksudnya tuh ya. Kebetulan saya diundang minggu kemarin dan alhamdulillah bisa hadir di sini. Oke. Banyak yang belum tahu Pak Angga itu apa sih? Oh, segilan Pak, ya dijelaskan. Siapa sih Bapak ini sebenarnya kayak gitu maksudnya? Siap. Terima kasih Bu Liska. Ini suatu kehormatan bagi saya ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama lengkap Angga Anugrah Diputra. Untuk kegiatan sehari-hari saya mengajar di Stikes Muhammadiyah Kuningan sebagai dosen farmakologi ya. Setiap hari Pak ya? Setiap hari saya standby. Kecuali Sabtu Minggu gitu ya? Sabtu Minggu saya di rumah Bu. Di rumah, iya. Selain di Stikes Muhammadiyah Kuningan, alhamdulillah juga saya menjadi apoteker penanggung jawab di Apotek Bandorasa Bu. Oh, jadi kalau sore di Bandorasa gitu ya maksudnya. Tahu ya Bu ya Apotek Bandorasa ya? Tahu lah Pak, pinggir jalan yang gede itu ya maksudnya. Alhamdulillah. Iya siap. Iya. Dan selain itu juga alhamdulillah saya mengajar di SMK Bakti Husada Kuningan. Oh, gitu, SMK ya. Bakti ya Pak ya. Jadi itu setiap hari juga Pak gimana Pak? Tidak, SMK Bakti? Itu cuma 1 hari dalam satu hari minggu gitu ya. Pak. Jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu di Stikes Muhammadiyah Kuningan gitu. Dalam artian lebih standby-nya di Stikes Muhammadiyah Kuningan gitu ya Pak ya. Stikes Muhammadiyah Kuningan, betul ya. Gini loh Pak Angga maksudnya. Jadi ya betul. Saya itu lihat fenomena ini ya maksudnya tuh. Jadi sekarang itu banyak banget orang yang pakai antibiotik Pak kayak gitu maksudnya tuh. Sakit sedikit pakai antibiotik, pusing sedikit antibiotik. Sampai apa sih antibiotik itu sebenarnya Pak kayak gitu maksudnya ya. Oke. Ya di sini saya mencoba berbagi ya dalam artian ya kita diskusi saja ya Bu ya, karena memang banyak ya di era sekarang gitu ya, terutama di era milenial misalnya gitu ya, masyarakat sekarang kan sudah lebih cerdas ya, dalam artian sudah tahu terkait obat apa yang pasien atau masyarakat konsumsi gitu ya, termasuk di sini antibiotik gitu. Namun ya memang harus diluruskan gitu ya, kalau misalkan kita di sini berbicara mengenai keamanan gitu ya ataupun khasiat, itu memang kita harus luruskan gitu ya. Yang pertama saya tangkap di sini masyarakat memang ya tadi yang Ibu katakan ya, jadi demam 1 hari antibiotik gitu ya. Dalam artian itu ya sekarang itu betul. Ya kayaknya. Dan juga ya itulah masyarakat memang belum banyak yang tahu gitu ya terkait dengan bahaya ya atau istilahnya efek samping yang akan terjadi dari antibiotik. Yang pertama saya akan bahas itu adalah dari pengertian dulu Bu di sini ya, atau definisi antibiotik dulu ya sebelumnya. Jadi apa sih antibiotik itu kayak gitu ya? Ya, soalnya kita berawal dari definisi dulu ya. Kalau misalkan kita berbicara antibiotik, ini menurut ilmu farmasi ya Bu ya. Antibiotik itu kan adalah di sini kelompok obat ya, yang mana obat itu digunakan untuk mengatasi di sini ya, mengatasi ataupun mencegah infeksi bakteri. Oh, jadi untuk bakteri Pak sebenarnya kalau misalnya antibiotik itu kayak gitu ya. Jadi kita harus garis bawahi untuk mencegah infeksi bakteri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada infeksi bakteri baru pakai antibiotik sebenarnya seperti itu ya Pak ya. Betul sekali gitu. Nah, di sini juga untuk antibiotik sendiri itu ya, dia sifatnya ada 2 Bu ya, ada dia sebagai bakterisid ya. Bakterisid itu seperti apa Pak sebenarnya? Bakterisid itu adalah si obat itu langsung membunuh si bakteri gitu langsung membunuh bakteri. Jadi langsung membunuh bakteri istilahnya gitu ya.
Dan yang kedua ada istilah yang namanya bakteriostatik. Ya, kalau bakteriostatik itu adalah si obat itu hanya melemahkan gitu ya si bakteri tersebut gitu. Jadi dia masih hidup gitu Pak dalam tubuh Kak gimana? Jadi dilemahkan dan nanti tugas selanjutnya adalah imun kita gitu ya. Daya tahan tubuh kita gitu yang membunuh si bakteri tersebut. Iya, jadi ada dua, ada apa namanya? Bakterisid yang mana dia obat itu langsung bunuh bakteri, dan ada bakteriostatik yang mana hanya melemahkan atau yang mencegah lah istilahnya gitu ya si bakteri tersebut. Dan nanti tugas selanjutnya adalah si daya tahan tubuh kita gitu ya untuk membunuh si bakteri tersebut gitu. Nah, udah pada tahu semua kan sekarang antibiotik itu untuk apa sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ada dua definisi tadi ya Pak ya. Ada betul, yang pertama itu ada bakterisid kayak gitu ya. Kayak gitu, itu untuk membunuh gitu ya. Terus kemudian ada yang untuk melemahkan tadi itu ya Pak ya. Jadi intinya antibiotik itu adalah obat ya atau kelompok obat yang memang digunakan untuk mencegah atau membunuh mencegah atau istilahnya mengatasi infeksi bakteri ya. Dan cara kerjanya itu ada dua yang tadi, ada bakterisid, ada bakteriostatik gitu. Ada yang dia langsung membunuh dan dia ada yang hanya melemahkan, dan tugas selanjutnya dilakukan oleh daya tahan tubuh kita atau sistem imun kita gitu, seperti itu. Kalau misalnya antibiotik itu obat apa sih Pak sebenarnya, golongan apa dia itu gitu sampai dia bisa dibeli sama masyarakat luas ya gitu ya tanpa resep dokter? Oh ya, memang ini fenomena yang keliru ya. Seharusnya memang antibiotik itu kan digunakan hanya berdasarkan resepan dokter atau resep dokter gitu. Namun ya banyak yang keliru, masyarakat membeli antibiotik tanpa resep dokter. Nah, di sini kita harus harus klarifikasi bahwa antibiotik itu merupakan golongan obat keras, Bu. Yang logonya K gitu ya. Yang logonya K, yang mana untuk obat yang golongan K itu harus bisa didapatkan hanya dengan resep dokter gitu. Kecuali kalau misalkan obat bebas ya, atau yang logonya hijau, ataupun obat logo biru ya, bebas terbatas, ataupun obat golongan K, obat keras. Akan tetapi obat keras tersebut dia masuk dalam obat wajib apotek gitu. Tapi di sini juga harus digarisbawahi bahwa obat wajib apotek itu memang bisa diberikan kepada pasien dengan pengawasan apoteker, seperti itu. Disebutnya obat wajib apotek ya Pak ya gitu ya. Ya betul. Nah makanya gitu adik-adik semuanya atau kakak-kakak atau semuanya yang melihat, jadi kalau misalnya obat itu ada penggolongannya masing-masing sebenarnya kayak gitu ya, dari mulai obat bebas tadi ya Pak ya kayak gitu ya, bebas yang tadi warna hijau gitu ya Pak ya. Jadi lambangnya nih kalau misalnya emang adik-adik ngelihat atau kakak-kakak ngelihat semuanya, di apotek itu ada lambangnya. Kalau misalnya mau beli obat, ada yang warna hijau berarti obat bebas ya Pak ya. Kemudian ada yang warna biru tadi ya Pak ya, obat bebas terbatas kayak gitu. Kemudian ada yang K. Nah, si antibiotik itu dia K lambangnya gitu ya. Iya, masuk dalam obat golongan obat keras. Obat keras seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketukar lagi, jangan sampai salah lagi kayak gitu ya maksudnya. Terus kemudian sebenarnya tuh penyakit apa yang bisa sembuh pakai antibiotik itu? Untuk penyakit apa aja sih antibiotik itu Pak? Oke. Sebetulnya untuk antibiotik sendiri itu digunakan untuk semua penyakit infeksi, Bu. Hanya infeksi ya Pak ya gitu jadi, ya. Jadi harus diperjelas ya, infeksinya infeksi apa? Infeksi bakteri di sini gitu. Jadi infeksi bakteri gitu ya Pak. Betul. Kalau misalkan infeksinya dia infeksi virus ya itu tidak akan mempan dengan antibiotik, ya harus dengan obat antivirus gitu. Berarti kalau misalnya emang dia kena virus gitu nggak mempan pakai antibiotik tuh Pak ya? Iya, jadi harus ada obat yang lain. Obatnya adalah obat antivirus gitu. Berbeda kalau antibiotik ya memang dia ditujukan untuk infeksi bakteri gitu, seperti itu. Dan di sini mungkin masyarakat memang belum belum tahu banyak gitu ya. Jadi perbedaan dia itu sebenarnya sakitnya karena virus apa karena bakteri gitu. Misalkan seperti contohnya sakit flu, langsung beli antibiotik, langsung minum antibiotik. Padahal itu kan suatu yang keliru gitu ya. Karena di sini untuk flu ya atau influenza itu kan disebabkan oleh virus gitu ya, bukan bakteri gitu.
akan mempan gitu ya Pak ya, Iya, kalau misalnya betul, pakai antibiotik, kalau betul. misalnya cuma flu gitu ya Pak ya, Ya, kan itu betul. virus maksudnya Virus. gitu ya Kalau Pak ya. misalkan bakteri ya misalkan contoh seperti ini. Misalkan tipoid ya atau demam tipes ya, itu kan disebabkan oleh bakteri ataupun infeksi-infeksi lain seperti infeksi pernapasan atas ya atau ISPA, ataupun misalkan kalau di bagian luar infeksi kulit misalkan. Terus apa lagi contohnya misalkan jerawat misalkan, contoh itu kan bisa disebabkan oleh bakteri ya, infeksi bakteri, dan itu baru bisa diobati oleh antibiotik seperti itu. Memang ya belum banyak yang tahu mungkin ya di masyarakat gitu. Tapi ya saya melihat bahwa di masyarakat zaman sekarang ya itu sudah mulai tahu lah istilahnya gitu. Namun ya memang tidak semua masyarakat mengetahui tentang antibiotik, tentang apa saja sih yang harus diobati dengan antibiotik gitu. Seperti itu. Pak, tadi itu kan banyak yang pakai antibiotik tanpa resep tadi ya Pak ya. Nah, main pakai aja mereka itu gitu ya maksudnya tuh. Kadang-kadang mereka kalau misalnya pakai, saya udah sembuh sehari ini gitu ya, beli antibiotik sembuh hari ini, nggak dimakan lagi jadi nggak tuntas pengobatannya kayak gitu ya Pak. Itu nanti efeknya gimana Pak sebenarnya itu? Nah itu yang menjadi memang dilema ya di masyarakat ya. Karena apa? Karena di sini banyak masyarakat yang mereka mendapatkan antibiotik ya, terutama misalkan antibiotik yang mereka dapatkan dari dokter ya, dengan peresepan dokter. Namun ya karena memang kembali lagi ke kepatuhan ya, karena mungkin karena sudah merasa sembuh dalam waktu 1 atau 2 hari, obat yang diberikan oleh dokter yang mana obat itu antibiotik tidak dihabiskan gitu. Nah itu yang memang ya bahaya gitu ya, bahaya dalam artian itu akan menyebabkan yang namanya resistensi Bu. Resistensi itu apa sih Pak sebenarnya? Nah resistensi itu jadi gini Bu, misalkan contoh kalau kita mendapatkan terapi antibiotik, itu kan berarti kan ada infeksi di dalam tubuh kita gitu ya, yang mana dokter pasti sudah memperkirakan ini untuk antibiotik A misalkan gitu ya, itu untuk terapinya misalkan 3 hari gitu ya, atau maksimal 5 hari. Nah itu dokter sudah memperkirakan bahwa dalam terapi 3 hari atau 5 hari itu si bakteri akan mati ya, atau misalkan ya ya betul. Namun di sini masyarakat memang banyak yang saya sudah sembuh, udahlah saya nggak akan minum gitu. Pakai lagi gitu ya Pak lagi. Nah itu kan menyebabkan resistensi. Yang mana resistensi itu adalah memang adanya kekebalan dari si bakteri tersebut gitu, yang mana si bakteri itu dia di sini terjadi mutasi genetik lah istilahnya gitu ya. Jadi yang tadinya dia bisa sembuh dengan antibiotik A, karena memang terapinya tidak tercapai atau tidak di sini terapinya tidak sesuai dengan anjuran dokter gitu ya, itu si bakteri dia akan bermutasi gitu dan akan menjadi lebih kuat dan dia tidak bisa diobati dengan antibiotik yang sama gitu. Seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dapat resep dari dokter nih, jangan lihat resepnya, jangan lihat obatnya, gede-gede udah sembuh juga, malas nggak diminum. Jangan gitu ya Pak ya, berarti ya kayak gitu ya. Memang fenomenanya seperti itu Bu. Gitu, harus diminum habis gitu ya Pak ya. Harus diminum habis. Walaupun itu sirup juga Pak saat itu. Harus ya. Tapi ada juga loh Pak yang minum sirup gitu ya, atau enggak obat gitu ya, udah sembuh, disimpan lagi buat nanti sakit gitu Pak. Nah, itu yang memang sekarang sering Pak ya kayak betul, gitu. fenomena sekarang seperti itu. Ya jadi gimana kan, Pak kalau misalnya kayak gitu? Nah, antibiotik itu kan ada yang sediaannya dia tablet ya, ada yang sediaannya kapsul, ada yang sediaannya juga dry syrup namanya, atau misalkan dry syrup itu sirup kering ya, yang mana nanti si sirup itu diencerkan oleh air kan gitu ya, oleh air. Dan memang untuk antibiotik yang berbentuk dry syrup atau sirup kering itu kalau setelah dibuka segel dan diberikan air, itu maksimal pemakaian adalah 7 hari Bu. Jadi 7 hari gitu 7 hari, 1 minggu itu maksimal. Kalau lewat dari 7 hari ya harus dibuang. Jadi nggak bisa. Kalau di kulkas tuh pas saya suka lihat tuh, kalau saya ibu-ibu tuh ya, mohon maaf ini bukan saya itu ibu-ibu ya, mohon maaf sekali gitu ya maksudnya tuh. Tapi kalau saya lihat itu di kulkasnya tuh suka banyak obat gitu Pak, maksudnya tuh katanya tuh buat nanti anaknya sakit, dan itu kadang-kadang antibiotik Pak. Wah, kayak gitu. Itu memang ya salah kaprah seperti itu Bu. Ya tidak diperkenankan ya. Nggak boleh ya Pak ya. Nggak boleh Bu, karena memang antibiotik yang sediaan sirup atau yang dry sirup atau sirup kering, ya memang itu kalau sudah diencerkan oleh air dan dibuka segel
yaitu waktu simpannya hanya maksimal 7 hari gitu. 7 hari. Jadi lewat 7 hari harus dibuang gitu. Masih ada ataupun sudah habis ya harus dibuang. Tapi biasanya untuk dry syrup atau sirup kering ya, untuk biasanya untuk terapi anak ya, biasanya untuk itu biasanya dalam waktu 3 hari juga sudah habis, Bu, seperti itu. Jadi nggak ada alasan masih tersimpan dalam waktu 7 hari gitu. Karena memang kan aturannya kan harus habis ya, gitu, seperti itu. Terus Pak, tadi itu kan ada yang namanya resistensi itu ya Pak ya, pokoknya yang katanya apa namanya dia jadi mengebal gitu si penyakitnya gitu ya. Nah itu tuh resistensi itu tandanya itu seperti apa Pak dia tuh? Jadi tanda dia orang itu resistensi tentang antibiotik itu seperti apa? Apa karena kalau misalnya dia minum antibiotik yang sama benar-benar nggak akan kuat, nggak akan mempan lagi atau gimana Pak? Kayak ya, biasanya gini Bu, ditandainya orang tersebut resistensi itu, jadi kalau misalkan si pasien diberikan antibiotik yang sama, misalkan contoh sekarang sakitnya A misalkan ya, contoh tipes lah misalkan gitu ya. Tapi dalam terapinya si pasien itu dia tidak rutin meminum obatnya, terutama yang antibiotik gitu. Nah, nanti pada saat sewaktu-waktu dia sakit kembali gitu ya, dengan sakitnya yang sama gitu ya, atau dengan penyakit yang sama, dan diberikan antibiotik yang sama, itu dia tidak akan sembuh. Karena mempan lagi gitu ya, nggak sembuh ya gitu. Pak ya. Jadi harus diberikan antibiotik yang grade-nya atau golongannya lebih tinggi dari antibiotik yang sebelumnya gitu. Oh seperti gitu, itu. betul. Jadi maka dari itu kalau misalnya anak kecil gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya minum antibiotik harus habis ya Pak ya. Nah itu jangan disimpan di kulkas tadi ya Pak ya, betul, kayak betul, gitu. betul. Takutnya nanti dikasih obat yang lebih tinggi dosisnya gitu ya, kayak gitu jadi, ya. Jadi sebetulnya gini Bu, kalau misalkan yang saya lihat fenomena di masyarakat itu banyak pasien ya, terutama mungkin masyarakat yang kurang informasi akan obat di sini ya, itu memang menyamakan obat antibiotik dengan obat-obat yang lain. Misalkan contoh menyamakan dengan obat demam gitu ya, obat batuk, yang mana kan obat demam, obat batuk kan kalau sudah sembuh, sudah tidak batuk, sudah tidak demam kan bisa di stop ya gitu. Nah di situ mungkin kelirunya di situ gitu Bu, karena memang kalau antibiotik sendiri ya kalaupun sudah sembuh, kalau misalkan dia masih dalam terapi antibiotik tetap harus dihabiskan gitu, seperti itu. Iya, gitu ya. Oke, menarik sekali Pak ini ya, Bu, bincang-bincangnya siap, Bu, apa namanya tentang antibiotik oke, gitu ya. siap, Pokoknya jangan sampai lupa apa itu antibiotik gitu ya Pak ya. Terus ya, pemakaiannya seperti apa, kayak gitu, penyimpanannya seperti apa. Betul. Jangan sampai udah sebulan masih dipakai kayak gitu ya. Betul. Pokoknya itu harus benar-benar dipelajari kayak gitu ya. Kalau misalnya masih bingung-bingung kayak gitu ya, apa sih antibiotik, kayak gimana sih, masih pengen nanya langsung aja ke beliau kayak gitu ya. Bisa langsung hubungi beliau kayak gitu. Siap Bu, siap. Ya. Jadi biar bisa lebih nanya, atau enggak kalau misalnya yang masih SMA kemudian yang SMK bisa datang langsung ke sini gitu ya, sebagai mahasiswa kita gitu ya Pak ya, langsung diajarkan langsung ya. Itu yang diharapkan gitu Bu ya. ya, betul. Itu yang diharapkan. Ya memang gimana? Jadi untuk adik-adik juga nih yang SMA sama SMK gitu ya Pak ya. Jadi jangan lupa sekarang itu udah mau gelombang 1 habis selesai ya Pak ya. Di betul. Maret itu ya hampir selesai gelombang 1. Nah, dibuka lowongan jadinya saya tuh ya, kayak orang lagi kerja lagi ya. Jadi dibuka pendaftaran ini nih untuk yang stik Kemudian Kuningan kayak gitu ya. Betul. Untuk stik MK siapa tahu mau memperdalam antibiotik nih, ke pakarnya Pak Angga gitu langsung kayak gitu ya. Masih belajar Bu, sama-sama gitu, masih belajar Bu. Biar lebih ya nanti bisa lebih ahli sebagai farmasi gitu ya Pak ya, nanti bisa diskusi bareng lah, sharing bareng gitu kan istilahnya. Siap kayak gitu. Untuk Pak Apoteker Angga kayak gitu ya, siapa tahu ada ajakan untuk mahasiswa gitu untuk ngajak. Siap. Oke, ya kepada adik-adik yang sekarang sudah duduk di kelas 12 ya, baik yang dari SMA ya atau MA ataupun SMK ya, baik dari SMK farmasi ataupun non farmasi ya, di sini sudah dibuka ya pendaftaran untuk Stikes Muhammadiyah Kuningan gitu ya, yang mana Stikes Muhammadiyah Kuningan ini merupakan kampus satu-satunya yang ada prodi farmasinya gitu ya, atau jurusan kefarmasiannya gitu ya. Ada D3 farmasi dan S1 farmasi di sini gitu. Dan kami di sini di Stikes Muhammadiyah Kuningan juga selain satu-satunya di Kuningan ya yang mempunyai program studi farmasi, juga
di sini banyak sekali tenaga-tenaga pengajar yang expert dalam bidangnya gitu ya, terutama bidang-bidang farmasi ya, betul ya Bu Liska ya. Betul sekali gitu, Pak. Ya, gitu. Jadi ya jangan ragu ya, jangan sungkan adik-adik yang memang cita-citanya ingin menjadi suatu expertise ya, atau suatu yang ahli di bidang farmasi, ya jangan ragu untuk berkuliah atau bersekolah di Stikes Muhammadiyah Kuningan gitu. Jadi ini gelombang 2 udah mau dibuka Ibu ya? Gelombang 2 itu nanti April Pak. Jadi sekarang April Maret ya? itu mau Masih penutupan gelombang 1 gitu Pak maksudnya. Jadi masih ada kesempatan masih gitu ada Pak ya. kesempatan nih ya adik-adik ya di sini mumpung masih ada kesempatan untuk mendaftar di Stikes Muhammadiyah Kuningan, jangan jangan berpikir panjang-panjang ya Bu ya. Karena kalau susah gitu ya Pak ya farmasi itu gitu ya. Jangan berpikir farmasi itu susah atau apa gitu. Enggak, nanti kita bisa pelajari bersama gitu ya di sini gitu ya, di Stikes Muhammadiyah Kuningan gitu. Jadi farmasi itu asik adik-adik semuanya di sini tuh ya. Jadi betul. Ataupun ibu-ibu yang lihat kayak gitu ya di sini tuh Betul. nggak cuma antibiotik doang yang dibahas nanti kayak gitu itu ya. Nanti akan lebih komprehensif lagi Bu kayak gitu. Akan lebih pusing, lagi gitu. akan lebih asik karena apa? Kayak misalnya ada tumbuhan, pengen tahu zatnya apa, bisa ya Pak ya kayak gitu ya. Itu nanti gitu. berkaitan dengan herbal atau farmakognosi itu bisa dipelajari nanti. Lebih gitu asik ya. lagi adik-adik semuanya kayak gitu. Betul adik-adik ya. Jadi jangan lupa adik-adik yang sudah kelas 12 ya sekarang ya, kalau misalkan mau bersekolah atau berkuliah dan perminatannya adalah farmasi ya, jawabannya adalah di sini ya, di Stikes Muhammadiyah Kuningan gitu ya. Kampus Islami ya Bu ya, betul ya? Oke, siap. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi jangan lupa adik-adik semuanya, come join us. Oke, ditunggu di Stikes Muhammadiyah Kuningan di sini kayak gitu ya. Oke, saya sebagai host di di Stik MK Menyapa, saya akhiri acara hari ini. Terima kasih Pak Afgan, Pak Angga kayak gitu ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liska, terima kasih semuanya.